Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dian Nur Safitri dengan NIM 9, Tantri dengan NIM 10, Listian Firdaus dengan NIM 23, Powersisko 9 Junta dengan NIM 27, Ahmad Farhan Fatoni dengan NIM 28. Bencana gempa bumi Cianjur dengan magnitudo 5,6 yang terjadi pada 21 November 2022 diduga akan mengalami pengulangan dengan periode 20 tahun yang akan mendatang. Ada baiknya di sini kita mengetahui mitigasi atau langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai pembelajaran sehingga membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian bencana. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas mengenai gempa bumi Cianjur dalam memenuhi tugas PJBL mitigasi bencana. Penyebab terjadinya gempa Cianjur. Lokasi gempa di 6,84 lintang selatan dan 107,05 bujur timur, berkekuatan 5,6 skala Richter. Pusat gempa di 10 km barat daya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. BMKG juga melaporkan bahwa gempa Cianjur ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Penyebab gempa bumi di Cianjur juga telah diungkap oleh BMKG. Kepala BMKG Dwi Korita mengungkapkan bahwa penyebab gempa Cianjur diduga akibat dari pergerakan sesar Cimandiri. Jumlah korban yaitu 162 jiwa meninggal dunia, 1083 jiwa luka-luka, dan 58.362 jiwa mengungsi akibat bencana yang terjadi. Kerusakan bangunan yaitu 6.750 bangunan hancur berat, 2.701 bangunan rusak sedang, dan 12.641 bangunan rusak ringan. Baik, untuk upaya yang dilakukan pemerintah, ada langkah pemerintah dalam pasca gempa, ialah 1. Bantuan tunai untuk korban, yaitu 50 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, 25 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang, dan 10 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan. Berikutnya yaitu pembangunan rumah berstandar anti gempa berdasarkan pernyataan BMKG. Gempa di wilayah Cianjur dan sekitarnya dapat berulang dalam siklus puluhan tahun, sehingga pembangunan gedung dan rumahnya diarahkan pemerintah untuk yang anti gempa. Ada beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Sebelum kejadian, kita dapat mengenali lingkungan sekitar yang berpotensi terjadinya gempa bumi. Yang kedua, mengatur interior rumah dan mempersiapkan alat-alat seperti P3K, senter, makan, dan minuman. Pada saat kejadian, kita dapat bersembunyi di bawah meja, lari ke tempat terbuka, turun dari kendaraan, menjauhi bibir pantai, menghindari potensi longsor di daerah pegunungan. Jangan gunakan elevator atau lift, dan selalu waspada bahaya gempa susulan. Pasca kejadian, kita dapat menelepon atau meminta pertolongan apabila terjadi luka parah. Periksalah hal-hal yang membahayakan, seperti mematikan listrik, tidak menyalakan api, dan sebagainya. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena berpotensi terdapat runtuhan. Selalu mengikuti informasi mengenai gempa bumi dan jangan mudah terpancing isu yang tidak jelas sumbernya. Dan yang terakhir, jangan panik dan selalu berdoa untuk keamanan dan keselamatan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dari video ini kita mendapatkan pembelajaran lebih mengenai upaya mitigasi bencana yang dapat kita lakukan sendiri. Pengetahuan mengenai mitigasi bencana sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari demi keselamatan kita, orang lain, dan orang di sekitar kita. Demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.